Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Kitab Kejadian pasal yang ke-27. Ayat pertama sampai dengan ayat 12. Ceritanya panjang, tapi akan saya ambil sampai ayat 12 dulu. Demikian cerita itu mengenai Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnya Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku." Sahut Esau, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah ku dengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak supaya ku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataan seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba itu, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya agar dia memberkati engkau sebelum ia mati." Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, "Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku makan, nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku, pergilah ambil kambing-kambing itu." Bapak Ibu Saudara sekalian, memang di dalam ayat-ayat sebelumnya sudah diramalkan Yakub akan menjadi dihormati oleh kakaknya. Jadi Yakub akan menerima berkat anak sulung. Anak sulung ya, bukan anak sulung. Ya betul. Nah, memang Ishak akan memberkati Esau karena anak sulungnya adalah Esau. Tetapi kalau kita lihat cerita tadi, Esau mau memberkati sesudah diberi makan makanan yang enak yang digemari. Esau disuruh mengolah makanan, berburu dulu, nanti sudah memberi makan lalu diberkati, lalu memberkati. Nah, ini kurang baik ya. Kayaknya berkat itu disogok dulu dengan makanan enak-enak baru memberkati. Ya, Esau kurang bijaksana dalam hal ini. Tetapi Ribka juga demikian. Ribka mendengar perkataan itu, ya dia tahu ya dari Tuhan bahwa nanti yang kecil akan menjadi tuannya daripada yang tua. Itu dari firman Tuhan memang gitu. Tetapi begini caranya, Yakub diminta menipu ayahnya supaya berpura-pura jadi Esau. Nah, ini suatu tindakan yang Gigi Mongso boleh dikatakan begitu, tetapi juga ini suatu tindakan yang tidak baik. Walaupun memang berkat kesulungan akan tiba pada Yakub, tapi caranya bukan seperti ini. Jadi Ribka
membujuk anaknya menipu bapaknya. Kalau kasar dia bilang gini, ya, bapakmu sudah tua, sudah buta, ndak tahu, ndak lihat, mari kita tipu saja. Nah, ini jahatnya bukan main ya. Pada waktu masih muda cinta sama cinta, sesudah tua sudah buta mau ditipu. Wah, ini wanita ini kurang ajar dalam hal ini ya, dalam hal ini. Dan Yakub takut juga. Tetapi kata-kata Ribkah ini mengerikan Bapak Ibu Saudara. Karena dia mengatakan, tapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu. Ibu-ibu, jangan pernah mengatakan seperti itu. Menyuruh menipu, menipu dapat kutuk, tetapi mau menanggung kutukan karena menipu. Ini suatu tindakan yang sangat-sangat tidak bijaksana. Nanti menanggung akibatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, cara menerima berkat Tuhan itu ya harus setuju dengan cara Tuhan. Kalau belum waktunya ya jangan. Jangan dengan cara menipu. Walaupun nanti akhirnya Yakub diberkati ya, tetapi ini penipuan nanti jadinya. Ini rencananya baru diceritakan sampai ayat 12-13 ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mendidik anak-anak kita jujur. Jangan, ya memang ada masalah keluarga ini ya. Ada dua kelompok ya, Ishak sama Yakub sama Ribkah. Nah, ini terus bertentangan. Keluarga yang seperti ini menjadikan anak-anak tidak karuan, nanti hasilnya saling membenci satu dengan yang lain. Mari kita bijaksana mendidik anak kita, tetapi juga lebih penting di sini, mari kita mengajar kejujuran. Dari kecil diajar jujur. Supaya di masa depannya dia juga jujur. Kalau tidak, saudara, ya walaupun orang percaya, tetapi hidupnya tidak karuan nantinya kalau tidak jujur ya. Ini Yakub memang diberkati Tuhan, tetapi jalan hidupnya kacau nanti. Mari kita melatih anak kita berbuat jujur. Daud pernah diurapi jadi raja, tapi dia tidak mau merebut Saul yang sudah diurapi. Tunggu waktu Tuhan, dan waktunya tiba dia jadi raja. Tetapi Yakub ini menipu ya, disuruh ibunya menipu, nantinya disuruh. Ini baru rencana dalam cerita tadi. Ini tidak baik. Mari bersama-sama mohon kepada Tuhan untuk mendidik anak kita menjadi orang-orang yang jujur. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon kepadamu supaya kami, Tuhan, beri kemampuan mendidik anak-anak kami perkara yang penting di dalam hidup, yaitu kejujuran. Jauhkanlah kami dari menipu, jauhkanlah kami dari hal-hal yang tidak baik yang kami rencanakan untuk membuat tindakan yang tidak berkenan di hati-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk memberi kemampuan kepada kami, melatih, mendidik, memberi contoh anak kami, supaya hidup jujur. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara hari ini. Amin.